Halo kawan maritim, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan tetap bersemangat ya kawan. Berjumpa kembali dalam program Kabar Maritim yang tayang setiap Jumat pagi mulai pukul 8.30. Kali ini kita akan membahas salah satu pelabuhan yang berada di salah satu kota di Kalimantan, yaitu Pelabuhan Bontang. Terdapat beberapa pelabuhan di Kota Bontang, yaitu Pelabuhan Tanjung Laut, Pelabuhan Umum Lok Tuan, Pelabuhan Bontang Kuala, dan pelabuhan-pelabuhan pribadi milik perusahaan batubara dan pupuk Kaltim. Komoditas perkebunan yang disalurkan melalui pelabuhan-pelabuhan ini adalah kelapa sawit, karet, kelapa, dan aren. Bontang sendiri merupakan kota yang berorientasikan di bidang industri, jasa, serta perdagangan. Bontang yang saat ini dikenal sebagai kota industri, sebelumnya dikenal sebagai kota maritim. Masyarakat Bontang terbagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan tempat tinggal mereka, yaitu masyarakat laut yang tinggal di sekitar laut dan masyarakat yang tinggal di daratan. Masyarakat laut yang ada di kota Bontang adalah masyarakat pendatang yang berasal dari Sulawesi. Mereka adalah suku Bugis yang tinggal di Bontang Kuala. Dan masyarakat suku Mandar yang tinggal di Tanjung Laut. Sejarah awal perkembangan kota Bontang dimulai saat kedatangan dan persinggahan para nelayan dan pedagang dari luar kota Bontang, yang kemudian menetap di wilayah ini. Beberapa kesaksian para sesepuh Bontang menuturkan bahwa pada sekitar tahun 1789, pada saat pedagang Bugis singgah, komunitas etnis Bajo telah menempati wilayah Bontang sebagai manusia perahu. Mereka tinggal di atas perahu-perahu dan hanya berlayar ke darat saat mencari air tawar. Etnis Bugis yang semula berlayar melintasi pesisir Bontang untuk berdagang mulai merintis perkampungan di bibir pantai. Etnis Bugislah yang pertama kali membangun permukiman di pesisir Bontang, kemudian diikuti oleh gelombang kedatangan etnis-etnis lain. Pada tahun 1920, catatan resmi pertama menyebutkan Bontang sebagai wilayah kecamatan di bawah kekuasaan Kerajaan Kutai dengan nama Onderdistrict van Bontang. Sejak tahun 1923, Sultan Kutai menempatkan seorang pemimpin yang dituakan bergelar petinggi di bawah pengawasan kekuasaan Sultan Kutai di Tenggarong. Pada masa ini kemudian dibangun berbagai fasilitas seperti kantor camat, poliklinik umum, dan pos penjagaan lalu lintas laut, serta penjagaan lalu lintas sungai yang dinamakan Pos Pabean Syah Bandar Doane, atau yang sekarang disebut sebagai Bea Cukai. Hingga awal kemerdekaan, infrastruktur darat di wilayah Bontang masih belum dibangun. Hampir seluruh mobilitas penduduk mengandalkan transportasi sungai dan laut. Pada saat itu, Pelabuhan Tanjung Laut hanyalah sebuah tambatan perahu atau kapal di bibir sungai kecil di pesisir lokasi yang dahulu bernama Kampung Pelabuhan. Hingga tahun 1950-an,
Onder Distrik Van Bontang yang kini terletak di Kelurahan Bontang Kuala merupakan satu-satunya pusat perdagangan maritim di kota Bontang. Pada tahun 1950-an akhir, terjadi gelombang kedatangan etnis Mamuju ke Bontang. Mereka mendarat dan berdomisili di wilayah Pulau Tihik-Tihik, Pulau Beras Basah, dan Pulau Melahing, pulau-pulau kecil di sekitar perairan Bontang. Pada tahun 1952, beberapa orang mulai menyusuri pantai, memasuki daratan Bontang dan tiba di wilayah kampung pelabuhan. Namun tidak berhenti sampai di situ, mereka kemudian terus berlayar sampai pada sebuah lokasi dan mereka menamai lokasi ini sebagai Sampoang. Lokasi ini kemudian menjadi tambatan perahu-perahu etnis Mamuju, baik yang datang dari arah Pulau Tihik-Tihik dan dari Sulawesi. Sampai saat ini, lokasi ini masih dikenal sebagai Pelabuhan Rakyat Sempoang. Pelabuhan rakyat ini masih digunakan sebagai tempat persinggahan perahu-perahu para nelayan etnis Mamuju di sekitar wilayah Tanjung Laut. Tidak jauh dari lokasi Pelabuhan Sampoang, di tahun yang sama juga tumbuh pelabuhan rakyat di Berbas Pantai. Pada tahun 1970-an awal, era eksploitasi kayu besar-besaran oleh sebuah perusahaan asal Jepang menjadi era kejayaan Pelabuhan Berbas. Pelabuhan ini menjadi salah satu pintu keluar komoditas kayu. Pada era yang sama juga tumbuh pelabuhan lain di Lok Tuan yang dibangun oleh perusahaan kayu untuk kepentingan bersandarnya kapal-kapal perusahaan. Di tahun yang sama pula merupakan masa eksploitasi migas oleh dua perusahaan raksasa multinasional. Pelabuhan Berbas Pantai menjadi semakin ramai sebagai sarana transit baik kapal-kapal penumpang dari luar Bontang maupun sarana prasarana persiapan operasional perusahaan. Pada tahun 1974 berdiri PT Badak NGL yang mengelola liquefied natural gas industri gas alam. Pada tahun 1977 menyusul berdirinya PT Pupuk Kaltim yang mengelola industri pupuk dan amonia. Dua perusahaan multinasional ini menjadi magnet kuat bagi para pendatang dari berbagai suku bangsa. Saat ini peran Pelabuhan Berbas sangat dominan bagi keluar masuknya bahan bangunan, sembako, dan arus SDM dari berbagai wilayah ke Bontang. Pada tahun 1980, Pertamina membangun dermaga kayu di Kampung Pelabuhan, dulu dikenal sebagai Tanjung Laut Ilir. Pada waktu inilah kawasan Tanjung Laut mengalami pengerukan pembangunan sarana dermaga sehingga memungkinkan kapal-kapal niaga bisa singgah dan beraktivitas. Pada tahun 1984, pemerintah meresmikan penggunaan Pelabuhan Tanjung Laut dan sejak saat itu Pelabuhan Tanjung Laut mengambil peran yang dulu disandang Pelabuhan Berbas. Sebelum berlakunya otonomi daerah, pelabuhan ini menjadi jalur keluar masuk keperluan sembako, bahan bangunan, dan juga penduduk dari dan ke luar Bontang. Pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an dapat dikatakan sebagai tahun-tahun puncak perkembangan Pelabuhan Tanjung Laut. Nah, kawan maritim, sampai sini dulu ya edisi kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan di YouTube channel Museum Maritim Indonesia. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim.